dengan Radio Norman dari Sukabumi. Demikian Pak. Yang Norman ini meningkat ini, dipindah ya posisi ya. Ini ada 2, skala bawah ganti. Betul Pak, ini saya pindahkan posisinya, geserkan sedikit ke arah tengah ini. Masih menggunakan antena Ringo Ranger yang sama di tripod. Demikian Pak, gitu, ganti. Wah bagus ini, lumayan naik 1,5 meter tapi bagus. Mungkin kalau bisa di posisi yang mau dipasang antena. Halo rekan radio amatir dan juga pecinta radio komunikasi dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya di Norman Radio Workshop. Dan seperti yang rekan-rekan ketahui, di depan mungkin sudah ada yang mengetahui ini antena apa ya di depan ini ya. Ini merupakan antena seri yang lebih tertinggi dari ini, antena Ringo. Ini saya sekarang sudah menggunakan antena Ringo ya. Ini antena Ringo standar. Oke, ini Ringo Galaxy atau Ringo Taurus yang sempat booming di tahun 90-an dulu ya. Dan mungkin lebih tua dari itu ya, tahun 85 mungkin. Nah, ini kebetulan saya nemu ini ada antena vintage. Nah, juga ini yang gainnya lebih besar dari antena Ringo, yaitu antena Ringo Ranger. Nah, ini dia antenanya. Seperti rekan-rekan yang bisa ketahui di depan saya ini antena sudah sangat tua sekali ya, atau bisa dibilang dengan antena vintage. Dan antena ini memang kita ketahui ya, ataupun yang sudah mengetahui dengan karakteristik antena ini memiliki bandwidth yang sangat cukup lebar saudara-saudara ya, dan tidak mengurangi kapasitas RX ataupun transmitnya. Itu yang kelebihan dari Ringo Ranger itu ya. Tidak seperti apa misalkan G7 itu kan dia terbatas, apalagi V2R sangat terbatas ya dia bandwidthnya. Kalau ini bandwidthnya dari 0 sampai 4.5 itu sekitar 4,5 mega masih tercover ini rekan-rekan. Nanti kita bisa lihat lah ya untuk hasilnya ya. Ini Ringo Rangernya saya kebetulan dapatkan yang versi Taiwannya ya, bukan yang versi Cruisecraft, tapi untuk parameter tidak jauh berbeda lah. Tidak jauh berbeda. Ini karakteristiknya masih antena 5/8 ya. Ini masuk kategorinya antena 5/8 ketika saya dapatkan ukurannya ya. Nah, antena Ringo Ranger ini memiliki konstruksi yang cukup beda dari antena yang lain, karena untuk dudukan ini, untuk dudukan apa namanya disebutnya ini, untuk radial ini bisa di konektor ini bisa dikoneksikan dengan itu. Jadi tempelnya di tiang gitu. Ini jalur ini itu disebutnya mas ya. Jadi jarak antara radial bawah sampai loading coil pertama di atas itu 128. Untuk jarak jumper jumper koaksialnya itu 127 cm. Nah, di sini keunikan dari antena ini ya. Jadi kalau kita hitung ini memang bisa disebut 3 kali 5/8 lambda sih sebenarnya gitu. 3 kali 5/8 lambda, dan dia passingnya itu berbentuk seperti itu ya. Passing atasnya itu disebutnya stub ya. Itu matching stub di atas itu. Itu panjang stub itu yang udah kita setting di frekuensi 142.2 MHz itu kita dapatkan untuk stubnya itu di 23.2 cm ya. Itu bagian stub itu sangat berpengaruh dalam mengatur impedansi ya. Panjang salah, pendek salah, jadi harus pas. Kalau kepanjangan atau kependekan dia bisa impedansinya bisa di atas dari 50 ohm, itu bisa berakibat biasanya transmit kurang lepas. Nah, itu. Usahakan impedansi itu di bawah 50 ohm. Itu akan lebih melepaskan transmit. Jadi lebih transmitnya lebih lega gitu, nggak tertahan gitu. Jadi batas maksimumnya itu kalau saya selama ini eksperimen paling bagus itu di bawah 50 ohm atau di maksimumnya 54 ohm. Itu sudah batas atas maksimum dari impedansi ya, untuk mendapatkan transmisi yang hasil transmit yang maksimal ya. Oke, kita lihat aja langsung di sini ada antenanya juga satu lagi, dan ini sudah dipesan oleh customer saya juga dari Cibubur. Beliau juga ingin memiliki juga ini, dan memang saya mendapatkan antena ini terbatas ya. Antena Cruisecraft ini memang sangat susah ya, sekarang sangat sulit sekali ya, karena memang sudah jarang yang pakai, dan memang ada beberapa yang belum mengetahui
kehebatan dari antena VHF Crashcraft ini ya, dari Ringo Ranger ini Ringo Ranger 2 ARX 2B ya. Ini Ringo 2 nya ARX 2B. Ini bahan aluminium juga, masih bahan aluminium dulu ya, masih bahan aluminium yang dulu. Oke, jadi sangat ringan dan memang bagus sekali ya, bahannya nggak berat ya, nggak seperti apa namanya G7 atau V2 itu berat sekali ya. Aslinya itu Crashcraft itu made in USA ya, made in Amerika ya, tapi ini memang didesain ulang kembali dulu oleh dari Taiwan mungkin gitu ya. Dapatnya ini saya tipenya tipe Taiwan. Oke, langsung ke pengukuran. Di sini bisa rekan-rekan lihat tertulis ya, ini di 142. Kita lihat ini ukuran ini ya. Ukuran dimensinya yang di bawaan itu 1,4 meter. Ya, ini standarisasinya. Dan untuk cat B-nya, jadi panjang dari sini ke sini standarnya itu 1,44 meter atau 1,4 meter lah ya. Untuk B-nya itu 1,3. Dan saya setelah melakukan pengukuran dan juga sudah melakukan matching, ternyata saya dapatkan di ukuran segini ya. Nih, untuk dimension A-nya ini untuk di 142 mega untuk band rapi, dan memang band, mungkin bukan band rapi aja, band already sudah tercover dengan hitungan ini, dengan hitungan yang saya dapatkan ini 124 cm untuk dari jarak A ininya ya, untuk jarak A ini. Terus untuk jarak B-nya kita setting di 123 cm. Ini saya bisa dapatkan parameter dari 140 sampai 144 MHz. Sangat lebar sekali rekan-rekan ya. Dan tidak mengurangi daya TX ataupun resipnya tetap sensitif. Nanti akan kita lihat nanti hasil TX RX-nya ya dengan rekanan saya yang dari Pondok Gede, dari Bekasi, dan juga dari Pluit Jakarta, dengan hanya di ketinggian tripod saja. Nanti bisa dilihat hasilnya ya. Nah, seperti ini dia hasil pengukurannya. Rekan-rekan bisa lihat ya. Nah, ini dia. Dari 140, perhatikan ya. Kita akan jalan ke 141. Jadi, nah, dari 140 850 ini udah bisa dipakai. Perhatikan SWR-nya ya. 141 masih lihat SWR-nya masih banyak sekali, masih bagus tuh hasil. Inilah hasil SWR dari Ringo Ranger ya. Perhatikan impedansinya, perhatikan. Tetap stabil ya, lihat impedansinya. Dengan catatan ini koaksialnya saya dip di 142.500 ya. Tuh, jadi sampai 144 juga masih oke, bahkan bisa lebih. Masih bisa sampai ke 145, 147 masih oke. Lihat, perhatikan rekan-rekan. 145 pun masih tembus. Tuh, 5 MHz. Hampir 5 MHz ya bandwidthnya itu ya. Cukup lebar dan sangat enak ini bagi yang suka jalan-jalan atau untuk harian ya, untuk ngebreak harian. Ini sangat mantap sekali pakai Ringo Ranger ini. Aman untuk radio ya. Bagus sekali rekan-rekan nih. Mungkin kalau rekan-rekan mau untuk antena Ringo Ranger 2 AR2B ini, ARX 2B ini diproduksi massal, rekan-rekan tinggal komen aja di bawah. Mungkin nanti akan kita coba produksi lagi di ala Norman Radio Workshop seperti apa ya hasilnya nanti. Dan inilah hasilnya. Oke, kita akan coba di hasil analognya seperti apa juga ya. Sekarang kita akan coba menggunakan SWR analog ya. Kita lepaskan dulu. Bagaimana untuk XWR dan juga power untuk Ringo Ranger ARX 2B ini. Meskipun buatannya bukan Crashcraft, ketika kita sudah dapatkan settingan yang terbaik, dan ini hasilnya. Oke, kita mulai dari 14050. Perhatikan SWR-nya ya. Ini power 25 watt. Dan kita bisa lihat powernya 20 watt ya. Turun sedikit ya. Nah, kita akan coba besarkan aja powernya ke 60 watt ya. Nah, oke, 60 watt ya. Oke. Dan SWR-nya ini masih sangat bagus sekali rekan-rekan. Kita naikkan lagi SWR-nya ke sini ya. Perhatikan SWR-nya tidak bergerak, gerak sedikit sekali. Dan kita lihat untuk powernya tidak tertahan 65 watt. Oke, kita naikkan lagi sampai sini ke 200-nya bagaimana? Nah,
Tuh, oke, tak tertahan. Dan di sini juga SWR-nya geraknya sedikit sekali. Oke, kita naik lagi ke pertengahan. Ini kita naik lagi pertengahan. Nah, gerak sedikit. Dan kita lihat powernya ini saya di power maksimum ya, di power maksimum 65 watt ya. Nah, SWR-nya rendah ya, perhatikan. Tergerak ya SWR-nya, sedikit gerak 1:1 ya. Oke, kita naik lagi sampai ke 300. Nah, perhatikan SWR-nya, geraknya 1:1, masih tetap bagus. Dan kita lihat juga hasil powernya masih tidak tertahan, jadi sangat baik sekali sesuai dengan impedansi yang kita tadi lihat ya di analyzer ya. Oke, kita lihat lagi sampai ke 144. 144 kita lihat. Nah, oke, kita transmit, powernya masih tetap 60 watt. Kita lihat SWR-nya 1:1, masih geraknya sedikit sekali. Kita naikkan lagi ke pertengahan. Nah, ini dia SWR-nya masih tetap seperti itu. Dan kita lihat powernya apakah tertahan? Tidak sama sekali. Dan turun sekian lah gitu ya. Oke, kita naikkan lagi ke 145. Oke, nah, power mulai turun ya. Lihat power mulai turun. Nah, mungkin mulai tidak kurang matching di sini. Nah, mulai naik deh ya. Nah, seperti itu. Jadi bandwidthnya jadi 140.50 sampai 145. Cukup ya rekan-rekan ya untuk memberi harian ya dengan antena Ringo Ranger ini ya. Dan tanpa mengurangi power sama sekali di band-band kerja operasional standar di bawah, dari mulai band kerja rapi maupun sampai orari masih bisa tercover oleh antena ini. Luar biasa ya rekan-rekan ya, luar biasa. Itulah hasilnya. Turun ke 5 watt gimana nih hasilnya ya, ganti? Iya, coba. Gak apa-apa, lebih kecil juga kita coba. Oke Om, kita coba turunin 5 watt nih. Gimana Om hasilnya Om? Di 5 watt nyampe ke Poluit gimana nih sama Pondok Gede ganti? kosong, suara terbaca kayak tadi pertama ganti. Gitu, masih agak gangguan kurang bagus kalau di saya, nggak tahu mungkin di sana di Pondok Gede bagus kali. Di monitor, nah sekarang ditambahin 10 watt. Mohon izin aja ya Om ya, ngecek nih Om, saya mohon maaf nih. Begitu Om, biasa kalau weekend nih pengennya gini ngoprek-ngoprek antena Om, saya tambahin 10 watt nih ganti. 2 di Pondok Gede, 2 skala bawah. Nah, kalau di Fluid gimana nih Om, ganti Om? Iya, saya mah kalah, saya cuma 1. Nggak apa-apa, coba aja di tesnya dengan 5 watt, kita cari lokasinya antenanya 5 watt, kita bisa ke Jakarta dengan baik, dengan bagus gitu ya. Coba aja nggak apa-apa, dicoba-coba ganti. Siap Om, berarti titik tadi ya yang bagus ya. Di titik tadi yang bagus, jadi harus step by step begitu Om, biar cari enak saya nih komunikasi ke arah sana ganti. Iya, ini juga udah bagus, cuman kan maksudnya wattnya 10, 0,3 terakhir. Nyata kali kan nggak usah gede. Mantap. Saya pernah pakai ke Sukabumi, tapi malam ya, saya ngobrol sampai ke ujung genteng tuh, si siapa namanya ya, saya lupa nih, ada di WA sih. Saya sampai dia nggak percaya, saya videoin. Saya cuma pakai 1 watt doang ngomongnya, saya videoin di HP, saya kirimin, dia kaget ya. Oh iya, itu pas dapet resonansinya itu dia, dapat bener posisinya juga yang mantep. Itu susah-susah tuh kayak gitu. Biasanya Yagi juga kerepotan kalau dapat biasa kayak gitu, kalau belum benar pas begitu Om ganti. Iya, biasa kan mantep ya. Mantap sekali hasil pancarannya Ringo Ranger vintage antena, mantap. Jadi seperti itu rekan-rekan hasil pengukurannya juga, dan juga hasil komunikasinya cukup baik sekali ya. Hasil komunikasi juga hasil pengukuran analyzer dan juga hasil pengukuran SWR manualnya seperti itu. Jadi sangat baik sekali digunakan untuk memberi harian ya. Mungkin nggak tahu nih kalau yang suka rekan-rekan suka ngetrek, dan ini memiliki dB-nya itu sekitar 7,1 dBi ya, 7 dBi. Ini memiliki penguatan gain sekitar 7 dBi atau 5,5 dBm.
Nah, nanti saya akan bahas itu apa DBI, apa itu DBM. Begitu. Mungkin rekan-rekan nanti bisa chat atau komen ke saya bagaimana baiknya antena ini, apakah Norman Radio Workshop harus memproduksi ini agar rekan-rekan bisa memiliki semuanya, dan mungkin nanti akan saya buat dengan versi simpelnya agar mudah untuk instalasinya nanti ke depannya, karena di paket Ringo Ranger itu tidak ada tiang ini. Jadi si bagian ini nanti ditempel di tiang. Jadi ibaratkan ini tiang 1 in 1/4 ini. Ini tiang 1 in 1/4. Gitu, tidak ada konektor seperti ini hanya modifikasi aja buat saya karena untuk memudahkan pengukuran dan juga pembuatan video konten ini untuk rekan-rekan ya. Tidak ada seperti ini. Ini modifikasian dari saya aja ini seperti ini. Jadi ini harus dipasang nanti di rekan-rekan, dipasang di tiang ya. Langsung diklemkan di tiang ini. Diukur panjangnya itu sekitar 127 cm. Jadi di tiang galvanis seperti itu nanti dipasang di situ di tiangnya si bagian ring radialnya itu. Oke rekan-rekan, terima kasih telah selalu di Norman Radio Workshop. Semoga konten-konten di Norman Radio Workshop bisa bermanfaat dan juga bisa menginspirasi bagi rekan-rekan radio amatir di seluruh Indonesia dan juga dimanapun Anda berada. Salam radio komunikasi dari Norman Radio Workshop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.